Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, di serial Kurus Osman Season 2 dikisahkan Osman dijebak oleh orang misterius. Ternyata penjebakan ini melibatkan putra G1 yang bernama Mungke. Singkat cerita, konspirasi ini menyebabkan G1 menuduh Osman sebagai orang yang menculik Mungke. Oleh karena itu, G1 membawa pasukan besar ke Sukakayi guna menghukum Osman. Ertugrul Bey dituntut untuk mengembalikan Mungke dan menyerahkan Osman. Ternyata setelah diselidiki, Mungke sendirilah otak di balik peristiwa penculikan dirinya tersebut. Akhirnya G1 sendiri yang menghukum mati Mungke. Untunglah Mungke yang di serial Kurus Osman itu bukan Mungke sang kaisar Mongolia. Seandainya Mungke yang kaisar Mongolia yang bertindak, mungkin keberadaan suku Kaji tinggal kenangan. Lalu siapakah sebenarnya Mungke yang menjadi kaisar Mongolia itu? Berikut kami ulas kembali sebagai sambungan video kami sebelumnya yang berjudul antara Godaihan, Torogin, dan Guyukan dan dirilis Ertugrul. Mungke lahir pada tahun 11 Januari 1209 sebagai putra tertua dari Tuli bin Genghis Khan dan ibunya bernama Sorga Tani Beki. Seorang dukun Tengri yang bernama Kokcu mengaku telah melihat di bintang-bintang yang menggambarkan masa depan yang cerah bagi Mungki. Bagi waktu belum dikasih nama, ya dia bilang ini cerah. Gara-gara cerah ini dia beri nama Mungki yang artinya abadi dalam bahasa Mongolia. Dia dibesarkan oleh istri pamannya, yaitu Iti Ogodai, yang bernama Angkui. Istri pamannya Angkui di Orda atau di istananya, di tendanya Ogodehan. Saat itu Angkui tidak memiliki anak. Jadi Ogodai menginstruksikan sarjana Persia yang bernama Idi, uh, Idi Muhammad untuk mengajar menulis kepada Mongke. Dalam perjalanan pulang setelah penaklukan Mongol atas Khorizim, Genghis Khan melakukan upacara pada cucunya Mongke dan Kublai setelah perburuan pertama mereka pada tahun 1224 Masehi di dekat Sungai Ili. Mongke saat itu berusia 15 tahun dan bersama saudaranya Kublai berhasil membunuh seekor kelinci dan seekor antelop. Kakek mereka mengoleskan lemak dari hewan yang dibunuh itu ke jari tengah mereka, uh, dalam rangka mengikuti atau berdasarkan tradisi Mongol saat itu. Pada tahun 1230 Masehi, Mungke berperang untuk pertama kalinya mengikuti Ogodehan dan ayahnya Tulihan dalam perang menghadapi dinasti Jin. Tulihan, yaitu ayah Mungke, meninggal dunia pada tahun 1232 Masehi dan Ogodai Ogodai mengangkat Sorgatani sebagai kepala keluarga besar Tuli. Uh, Mengikuti kebiasaan Mongol, Mungke mewarisi setidaknya klan Oirat. Uh, Maksudnya Mungke mengikuti kebiasaan Mongol itu mungkin setidaknya mewarisi setidaknya satu dari istri ayahnya yang bernama Ogul Komis dari klan Oirat. Ini memang kebiasaan Mongol saat itu seorang anak bisa apa uh, memiliki istri ayahnya. Nah, ini istri ayahnya, ya, tapi bukan ibunya, yaitu yaitu ibu tirinya bisa di, diwarisi oleh anaknya itu dalam kebiasaan Mongol saat itu. Kalau praktek ini dalam agama Islam ya tentunya hukumnya haram dan uh, jadi mungkin mendapatkan Abdul Kamis dan mungkin disebut-sebut sangat mencintainya dan memberikan bantuan khusus kepada putri sulungnya yang bernama Sirin. Ogodai kemudian mengirim Mungke bersama kerabatnya untuk menyerang suku Kipchak di Rusia dan Bulgaria pada tahun 1235 masih sebagaimana yang kami sebutkan dalam video tentang Ogodai Han.
Ketika kepala suku Kipchak yang paling tangguh, namanya Batsman, melarikan diri ke sebuah pulau di delta Volga, Mongke menyeberangi sungai dan berhasil menangkapnya. Ketika dia memerintahkan Batsman untuk berlutut, Batsman menolak sehingga di Batsman dieksekusi atau dihukum mati oleh saudara laki-laki Mongke yang bernama Bujek. Mongke juga terlibat dalam pertempuran jarak dekat selama invasi Mongol ke Rusia. Sementara sepupunya yang bernama Siban dan Buri pergi ke kawasan Krim. Mongke dan putra Ogoda yang bernama Kadan kemudian diperintahkan untuk mengurangi populasi suku-suku di Kaukasus. Bangsa Mongol kemudian merebut ibu kota Alan, Magas, dan membantai penduduknya. Banyak kepala suku Alan dan Sirkasia yang menyerah kepada Mongke. Dia juga berpartisipasi dalam peristiwa pengepungan Kip pada tahun 1240 Masehi. Mungkin juga eh, rupanya terpesona oleh kemegahan kota Kip dan menawarkan penyerahan kota, tetapi utusannya terbunuh. Setelah tentara Batuhan eh, bergabung dengan tentara Muke, mereka pun menjarah kota tersebut. Dia juga bertempur bersama Batuhan dalam pertempuran Mohi. Kemudian pada musim panas 1241 masih sebelum akhir ekspedisi militer yang prematur, mungkin kembali ke Mongolia setelah pamannya Ogodai memanggilnya kembali pada musim dingin tahun 1240 atau sampai 1241. Namun Ogodai Han pun meninggal. Pada tahun 1246 Masehi, Temuge, satu-satunya saudara atau adik lelaki Genghis Han yang terus gagal untuk mencoba merebut tahta tanpa konfirmasi melalui Kurultai. Khan yang baru um, yaitu apa? Khan yang baru Puyuk mempercayakan tugas rumit itu mengeksekusi Temuge kepada Mungke, kepada Mungke dan Ordakan, yaitu Ordakan ini saudara laki-laki tertua Batu, ya, adik Batu ya, Ordakan, kakak Batu ya. Guyuk eh, Guyuk Han akhirnya meninggal dalam perjalanan ke barat pada tahun 1248 Masehi dan oleh karena itu Batu Han dan Mungke Han muncul sebagai kandidat untuk sebagai kandidat dalam perebutan tahta Han Mongolia. Mengikuti nasihat ibunya yang bernama Surgatani, mungkin kemudian pergi ke kawasan Golden Horde untuk menemui Batu Khan yang saat itu menderita asam urat. Uh, Batu akhirnya memutuskan untuk mendukung pemilihan uh, terpilihnya mungkin sebagai Khan dan menyelenggarakan Kurultai di Alakamat. Nah, pemimpin keluarga adik Genghis Khan dan beberapa jenderal penting datang ke Kurultai. Putra Guyuk yang bernama Naku dan Koja hadir sebentar tapi kemudian pergi. Meskipun ada keberatan keras dari bala itu juru tulis Ogul Kamis, uh, Kurultai akhirnya menyetujui Mungke sebagai Khan baru. Mengingat kehadiran dan lokasinya yang terbatas, Kurultai ini validitasnya dipertanyakan. Batu kemudian mengirim Mungke di bawah perlindungan adiknya yang bernama Berki dan Tuka Kemur dan juga putranya yang bernama Sartak untuk menyusun Kurultai resmi di Kode Aral di Mongolia, artinya di negerinya sendiri, di tanah airnya di Mongolia. Ketika Sorgat Tani dan Berki menyelenggarakan Kurultai kedua pada 1 Juli 1251, masa yang berkumpul menyatakan mendukung Mongke sebagai Khan Kaisar Mongolia dan beberapa pangeran keturunan Odai dan Chagatai seperti sepupunya Kadan dan Khan Karahulagu yang digulingkan pun mengakui keputusan itu. Tak lama kemudian putra Ogul Kamis yang bernama Koja dan cucu kesayangan Ogadai yang bernama Siremun datang untuk memberi penghormatan kepada Mongke sebagai Khan baru. Tetapi mereka membawa seluruh pasukan Paksi Ugodai bersama mereka. Mata-mata Mongke yang bernama Kesik
artinya berhasil menemukan bahwa ini adalah persiapan pemberontakan dan ia memberitahu kepada Mungki. Pada akhir pemeriksaan di bawah abdi setia ayahnya yang bernama Menggeser Noyan, ia menyatakan kerabatnya bersalah, namun padahalnya ia ingin memberikan pengampunan seperti yang tertulis dalam uh, kitab Undang-Undang Nyasa. Uh, Padahalnya ia ingin memberikan pengampunan, namun para pejabat mungkin tidak setuju. Kalau tidak setuju, maka dia mulai menghukum kerabat-kerabatnya yang ini yang ingin memberontak. Uji coba berlangsung di semua bagian kekaisaran dari Mongolia dan Cina di timur, sehingga hingga sampai ya dari Mongolia dan Cina di timur sampai Afghanistan dan Irak di barat itu mulai melakukan pembersihan terhadap kerabat-kerabat yang ingin memberontak. Oleh karena itu, Mungkin dan saudara laki-laki ini Batu yang bernama Berke, Mungkin dan adik Batu yang bernama Berke, jadi Mungkin dan Berke mengatur agar Ogul Khamis dituduh menggunakan ilmu hitam terhadap Mungke. Setelah ditangkap dan diinterogasi oleh Sorgatani, Ogul Khamis dijahit di dalam parung dan dilempar ke sungai dan ditenggelamkan. Dan ini merupakan sebuah hukuman tradisional bangsa Mongol karena menggunakan ilmu hitam. Jadi dalam hukuman penggunaan ilmu hitam itu ya mulutnya dijahit dan dimasuk karung dan dilempar ke sungai. Perkiraan jumlah bangsawan atau pejabat dan komandan Mongol yang dibersihkan, tanda kutip dibersihkan oleh Mungke ini, yang termasuk di dalamnya LGGD, Yesu Mungke, Buri dan di Seremon berkisar antara 77 sampai 300 orang. Namun sebagai besar pangeran keturunan Genghis Khan atau keluarga keturunan Genghis Khan yang terlibat dalam plot pemberontakan itu akhirnya diberi semacam pengasingan. Lord Anti Mungke dari seorang juru tulis itu yang bernama Bala dan Idikut Salindi ada rencana bahwa Anti Mungke itu ditemukan yang ditulis oleh juru tulis Eigur dan Bala ditemukan, sehingga mereka pun dieksekusi di muka umum. Jadi setelah naik tahta di tahun 1251 Mas itu Mungke pun mengumumkan bahwa dia akan mengikuti jejak leluhurnya, tetapi tidak akan meniru cara negara lain. Untuk meningkatkan legitimasinya, pada tahun 1252 ia secara retroaktif menganugerahi ayahnya dengan gelar Ikhagan. Jadi ayahnya yang bernama Tuli itu dikasihlah gelar yang ayahnya yang sudah meninggal itu yang bernama Tuli dikasih gelar Ikhagan. Ini tujuannya untuk meningkatkan legitimasinya. Mungkin pun berbagi bagian barat kekaisaran dengan sekutunya Batuhan. Jadi sebelah barat ya Batuhan itu sekutunya ya di istilah Batuhan diserahkan pada Batuhan. Sehingga memastikan persatuan kekaisaran. Dalam pada itu di tahun 1252 juga Ibu Mungke yang bernama Sorgatani meninggal. Jadi setelah kekalahan keluarga Ogodai dan Chagatai, Mungke kemudian mengeliminasi wilayah keluarga Ogodai dan Chagatai tersebut dan menetapkan wilayah baru kepada anggota keluarga yang mendukungnya, baik di kawasan Turkistan atau di barat laut Cina. Setelah pembersihan berdarah itu, Mungke memerintahkan amnesti umum untuk tahanan dan tawanan. Dalam langkah lain untuk mengkonsolidasikan kekuatannya, Mungke memberi saudara-saudaranya kekuasaan pengawasan. Kubilai diberi kawasan daerah Cina Utara. Nah, jadi Kubilai Khan, adiknya yang lain yang bernama Hulaguhan diberilah kawasan Iran. Desas-desus menyebar bahwa saudaranya yang bernama Kubilai Khan ini mendirikan ulus tersendiri, ya kawasan yang merdeka, dan mungkin akan mengambil sendiri sebagian penerimaan pajak yang seharusnya hak untuk masuk ibu kota pusat, yaitu Karakorum.
Pada tahun 1257, ya, Kaisar Mungke pun mengirim dua pemeriksa pajak untuk mengaudit pejabat Kublai. Mereka menemukan kesalahan mendaftar 142 pelanggaran peraturan, menuduh pejabat Cina dan bahkan mengeksekusi beberapa orang. Ya, kantor Istana Kublai pun eh, dihapuskan, terus Mengke mengambil alih pengambilan semua pajak di wilayah kekuasaan Kublai. Atas nasihat dari nasihat Konfusianisme dan Buddha, Kublai pun ya, pertama-tama mengirim istrinya ke Istana Khan dan kemudian mengajukan banding eh, ke Mungke secara langsung. Mereka pun akhirnya berpelukan sambil menangis dan Mungke pun akhirnya memaafkan saudaranya. Nah, inilah hebatnya Kublai Khan, ya, bagaimana untuk menghindari hukuman dari Khan, nah, dia eh, melakukan eh, politik seperti itu. Nah, mungkin juga akhirnya meneruskan imperialis Mongol, dia menyusun bukan keputusan sendiri tentang bagaimana untuk apa eh, untuk melanjutkan penaklukan Mongolia. Eh, Mula-mula dia apa yang menjadikan target selanjutnya hari ini adalah eh, daerah Korea dan Timur Tengah. Nah, kita bahas dulu Korea. Nah, sebaikan mungkin tampaknya menganggap warisan pelakuan dunia yang diwarisi jauh lebih serius daripada yang dimiliki Guyuhan. Nah, penaklukan semuanya diarahkan ke Asia Timur dan Asia kawasan ya kalau sekarang disebut Timur Tengah. Dalam rencana pertamanya untuk menaklukkan tambahan, mungkin ya milih daerah itu Korea dan kerajaan Dali di Yunan pada tahun 1252. Nah, untuk Korea mungkin mengirim utusan ke Goryeo, dulu kerajaan namanya Goryeo di Korea itu. Atau mungkin Korea itu asalnya dari Goryeo, mengumumkan eh, penobatannya. Setelah dinobatkan, dia dia ngirim utusan ke Goryeo untuk ngasih tahu bahwa ini saya sudah dinobatkan. Nah, pada tahun 1251 Masehi, dia juga menuntut agar Raja Gojong, saat itu Raja Gojong, tunduk di hadapannya secara langsung dan memindahkan markasnya dari Pulau Gangwa ke daratan Korea. Tetapi Istana Goryeo menolak mengirim raja karena dia sudah tua dan tidak dapat melakukan perjalanan jauh. Maka mungkin mengirim utusannya dengan tugas khusus lagi. Para utusan tersebut diterima dengan baik oleh para pejabat Goryeo, tetapi mereka mengkritik pejabat Goryeo karena raja mereka tidak mengikuti perintah majikannya. Ya, waktu itu mungkin memerintahkan Pangeran Yeku untuk memimpin pasukan untuk menghukum Korea. Namun seorang Korea di istana mungkin meyakinkan mereka untuk memulai gerakan militer pada bulan Juli 1253 Masehi. Yeku bersama dengan Amukan menuntut agar istana Goryeo menyerah, yaitu Yeku dan uh, Pangeran Yeku tadi, Yeku bersama Amukan menuntut agar istana Goryeo menyerah. Ya, istana tentu menolak, tetapi tidak melawan bangsa Mongol dan akhirnya mengumpulkan kaum tani ke dalam benteng eh, pegunungan dan pulau-pulau. Nah, bekerja sama dengan komandan Goryeo yang telah bergabung dengan Mongol, eh, Jalai Terkurci menghancurkan Korea. Ketika salah satu utusan Yeku tiba, Pangeran Yeku tiba, Raja Gojong secara pribadi menemuinya di istana barunya. Raja Gojong mengirim anak tirinya sebagai sandera ke Mongolia. Bangsa Mongolia akhirnya menyetujui gencatan senjata pada bulan Januari 1254 Masehi. Mungkin menyadari bahwa Sandra itu bukan pangeran berdarah dinasti Goryeo. Nah, jadi dia menyalahkan istana Goryeo karena telah menipunya. Nah, komandan mungkin yang bernama Jalairtar kemudian pergi menghancurkan sebagian besar Goryeo dan menangkap sekitar 206.800 tawanan pada tahun 1254. Nah, terus karena kelaparan dan keputusasaan pun malah yang melanda petani memaksa para petani untuk menyerah kepada orang-orang Mongol. Mereka mendirikan kantor Cilerci di Yongchung dengan pejabat setempat, memerintahkan pembelot untuk membangun kapal, yaitu pemberontak untuk membangun kapal,
Orang Mongol pun mulai menyerang pulau-pulau pesisir sejak tahun 1255. Jadi para pembelot yang orang Korea yang belot itu disuruh bikin kapal, dan setelah kapal jadi orang Mongol pun menyerang pulau-pulau di pesisir sejak tahun 1255. Di Semenanjung Liaodong, bangsa Mongol membentuk pembelot Korea menjadi koloni yang akhirnya terdiri dari 5.000 uh, keluarga. Pada tahun 1258, Raja dan punggawa klan Chou, yaitu namanya Kim Jun, melakukan dan kudeta dan membunuh kepala keluarga Chou dan menuntut perdamaian. Ketika Istana Goryeo mengirim calon Raja Wonjong dari Goryeo sebagai sandera ke Istana Mongol dan berjanji untuk kembali ke Gayong, orang-orang Mongol pun akhirnya mundur dari Korea. Demikianlah uh, cerita invasi bangsa Mongolia pada masa mungkin di Korea. Selain Korea, ternyata yang jadi uh, target invasi mungkin adalah kawasan kerajaan Dali, Vietnam, dan Tibet. Nah, dalam hal ini mungkin mengkomando langsung dan memerangi negeri tersebut. Juga mengepung dinasti Song. Jadi mungkin melakukan hal ini itu dalam rangka untuk menaklukkan negeri Song. Jadi dia melakukan uh, serangan memutar. Oleh karena itu melakukan dulu Kerajaan Dali. Kerajaan Dali ini di selatan, di letak di Yunan di sebelah selatan negeri Sung. Itu karena sebelah utara Sung kan sudah dikuasai Mongol. Sekarang Sungnya lagi habis Sung di selatannya Kerajaan Dali. Jadi rencananya mungkin ingin menjepit dinasti Sung itu. Jadi pada tahun 1254 mungkin melancarkan ekspedisi ke Dali dan lalu juga melakukan invasi ke kawasan Indochina yang mungkin kan bangsa Mongol. Itulah bangsa Mongol untuk menyerang Gasung dari utara, barat, dan selatan. Dalam ini mungkin mengirim Kubilai ke kerajaan Dali pada tahun 1253 Masehi. Keluarga penguasa yang nama Gao melawan dan membunuh utusan Mongol. Bangsa Mongol membagi pasukan mereka menjadi 3 sayap. Satu sayap maju ke arah timur menuju cekungan Sichuan. Sayap kedua di bawah komando Uryan Kadai menempuh jalan yang sulit ke pegunungan di bagian barat Sichuan. Kubilai Han sendiri menuju selatan melewati padang rumput bertemu dengan sayap pertama. Dengan Uryan Kadai berlari kencang di sepanjang sisi danau dari utara, Kubilai pun akhirnya berhasil merebut ibu kota Dali dan menyelamatkan penduduknya meskipun utusannya telah dibunuh. Jadi penduduknya tidak dibunuh oleh Kubilai. Bangsa Mongol kemudian menunjuk Raja Duan Xingzi sebagai penguasa lokal dan menempatkan seorang komisaris perdamaian di sana. Setelah kepergian Kubilai, kerusuhan pecah di sana. Pada tahun 1256, Uryan Kadai akhirnya memenangkan Dali sepenuhnya. Setelah penaklukan Dali, Kubilai mengirim pasukan ke selatan di bawah komando Uryan Kadai lagi. Uryan Kadai ini adalah putra dari Subotai. Uryan Kadai mengirim utusan untuk menanyakan jalan kepada orang Vietnam untuk dalam rangka menyerang Song Selatan. Tetapi orang Vietnam yang dari dinasti Tang memenjarakan utusan Mongol. Pada tahun 1257, kontingen pasukan Mongol di bawah komando Uryan Kadai menyerbu Vietnam. Saat itu dikenal sebagai Dai Viet. Bersama dengan putranya ajudan pasukan dari 3.000 orang Mongol dan 10.000 Sukuyi. Mereka pun mengalahkan tentara Vietnam dan menjarah ibu kota Tanglung. Yang telah Tanglung ini berganti nama menjadi Hanoi pada tahun 1831. Jadi Hanoi yang sekarang ibu kota Vietnam itu dulunya bernama Tanglung. Uryan Kadai kemudian mengeksekusi menghukum mati penduduknya atas pembunuhan utusannya. Setelah tinggal di Tanglung untuk beberapa saat, bangsa Mongol banyak jatuh sakit karena cuaca yang tidak biasa. Menyadari bahwa sudah waktunya untuk mengusir orang-orang Mongol, orang Vietnam kemudian melancarkan serangan balik dan akhirnya memenangkan pertempuran yang menentukan di Dong Bo Dao. Untuk menghindari
perang yang lebih lanjut, dinasti Tran kemudian menerima kekuasaan Mongol dan Urenkadai pun akhirnya mundur. Raja Vietnam ya Tran Taitung memberikan penghormatan kepada Urenkadai dengan cepat mundur dari Vietnam untuk menghindari malaria. Dinasti Tran pun akhirnya diterima, kekuasaannya diterima oleh Mongol dan dia pun sebagai untuk bukti bahwa dia menjadi pengikut Mongol mengirim upeti kepada Mongke. Nah, jadi sementara untuk memperkuat penguasaan atas Tibet, Mongke menjadikan Koridai sebagai komandan pasukan Mongol dan Han di Tibet pada tahun 1251. Nah, pada tahun 1252 sampai 1253, Koridai menginvasi Tibet mencapai kawasan Damsung. Biara-biara Tibet Tengah akhirnya tunduk kepada bangsa Mongol dan para pangeran Mongol membaginya sebagai apanage mereka. Sementara selain kawasan Dali, Korea, ternyata ada konflik dengan Kesultanan Delhi di masa Mongke. Ini terjadi pada tahun 1252-53. Setahun setelah Mongke naik tahta. Itu pejabat Mongol yang bernama Salinoyan dari klan Tatar dikirim ke daerah perbatasan India sebagai pemimpin pasukan baru dan diberi wewenang atas Kara Unas. Sali sendiri adalah bawahan dari adik Mongke yang bernama Hulagu. Karena konflik internal saat itu di Kesultanan Delhi ada konflik internal. Sultan Delhi saat itu berada pada zaman-zaman dinasti Mamluk. Nah, di Delhi ada juga dinasti Mamluk selain di Mesir. Mamluk ini karena dia awalnya adalah seorang budak. Yaitu di mana saudara laki-laki Sultan Mamluk yang bernama Nasiruddin Mahmud, yaitu Sultan Mamluk saat itu namanya Nasiruddin Mahmud, adiknya yang bernama Jalaluddin Mas'ud, melarikan diri ke wilayah Mongol pada tahun 1248. Ketika Mongke dinobatkan sebagai Khan, Jalaluddin Mas'ud menghadiri upacara penobatan tersebut dan minta bantuan kepada Mongke yang kemudian memerintahkan Sali untuk membantunya memulihkan wilayah leluhurnya. Sali melakukan serangan berturut-turut ke Multan dan Lahori. Samsudin Muhammad Kard, ya sang penguasa Herat, juga menemani bangsa Mongol. Jalaluddin akhirnya dilantik sebagai klien penguasa Lahori, Kujah dan Soda, ya. Jadi dilantik sebagai penguasa Lahori, Kujah dan Soda. Pada tahun 1254 Masehi, pejabat Delhi yang bernama Khusru Khan menawarkan penyerahan dirinya kepada Mongke dan menerima darugaci Mongol. Ketika dia gagal mengambil alih Delhi, Khusru beralih ke Hulagu. Pada musim dingin tahun 1257 sampai 1258, Salinoyan memasuki Sin dengan kekuatan dan menghancurkan benteng Multan. Itulah ekspedisi pasukan Mongol pada zaman Mongke di India. Nah, sekarang ini yang agak cukup menyedihkan itu penaklukan bangsa Mongol zaman Mongke di kawasan Timur Tengah. Nah, jadi itu yang di masa Mongke lah Baghdad diruntuhkan atau kekhalifahan Baghdad dihapuskan. Itu kita diawali dengan ketika Mongke melakukan kurultai untuk mempersiapkan penaklukan pada tahun 1252-1253 itu Kesultanan Seljuk Rum dan dinasti Luluk dari Mosul tunduk pada Kaisar Mongol. Penguasa Maya Farikin dari dinasti Ayub, Malik yang bernama Malik Kamil dan sepupunya dari Aleppo Malik Nasir Yusuf pun juga mengirim utusan ke Mongol yang akhirnya mereka pun diberikan harus menerima darukaci, ya, darukaci pengawas dari Mongol dan sensus di kawasan Diyarbakir.
Beberapa sumber mengatakan Imam Ismaili atau asasin yang bernama Alauddin mengirim ratusan pembunuh untuk membunuh Mongke di istananya. Samsudin Hakim, ketua Kazwin, mengecam ancaman kaum Ismaili ini. Oleh karena itu, Mongke memutuskan untuk memusnahkan sekte asasin tersebut. Mongke pun memerintahkan keluarga Jochi dan Chagatai untuk bergabung dengan ekspedisi Hulagu ke Iran dan memperkuat tentara dengan 1.000 insinyur pengepungan dari Cina. Pasukan Mongke yang dipimpin oleh Hulagu melancarkan serangan terhadap kaum Ismailiyah di Iran, lalu menghancurkan perlawanan besar terakhir di sana pada akhir tahun 1256. Pimpinan kaum asasin terakhir yaitu Ruknuddin Ruknuddin minta izin untuk melanjutkan perjalanan ke Karakorum untuk bertemu dengan Mungkihan. Hulagu mengirimnya dalam perjalanan panjang ke Mongolia. Tetapi begitu Imam Asasin ini tiba di ibu kota Mongolia, mungkin mengkritik tindakannya dan akhirnya menghukumnya. Ruknuddin pun tewas dalam keadaan tertuli. Untuk Kekhalifahan Abbasiyah, utusan dari Baghdad ya ikut menghadiri juga penobatan Mungki pada tahun 1251 dalam rangka untuk berdamai dengan bangsa Mongol. Namun Mungki memberitahu Hulagu bahwa jika Khalifah Al-Mu'tasim menolak untuk bertemu langsung dengannya, maka Hulagu harus menghancurkan Baghdad. Hulagu kemudian maju ke Irak, mengambil alih ibu kota di Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Hulagu pun mengirimi Mungki sebagian dari jarahan perangnya dan dengan berita penaklukannya atas Baghdad. Mungkin pun mengirim seorang utusan Tiongkok untuk memberi selamat atas kemenangannya. Marah dengan serangan terhadap kekhalifahan ini, Malik Al-Kamil memberontak dan membunuh pengawas Mongolnya. Putra Hulagu Yusumud pun menyerang Maya Farikin dan mengeksekusi Malik Kamil. Dari sana mereka bergerak ke Suriah pada tahun 1259, berebut Damaskus dan Aleppo dan mencapai pantai Mediterania. Khawatir akan kemajuan Mongol, Sultan Ayyubiyah kawasan Suriah yang bernama Malik An-Nasir Yusuf menolak untuk bertemu dengan Hulagu dan melarikan diri. Namun orang Mongol akhirnya menangkapnya di Gaza. Untuk peristiwa penaklukan Mongolia di kawasan Timur Tengah akan kami ulas lengkapnya dalam video kami yang akan berjudul antara Hulagu Khan dan Diri Ertugrul. Sekarang kita lanjut tentang penaklukan Mongolia di kawasan Cina Selatan. Nah, ya, pada tahun 1241 seperti kita sebut di video tentang Ogodei, Torogen dan Guyuk. Nah, 1241 Torogen Khatun telah mengirim utusan untuk membuat proposal perdamaian dan berdiskusi dengan Jaoyun. Nah, Istana Sung malah menangkap utusan itu dan memenjarakannya di sebuah benteng dengan 70 orang pengirimnya. Utusan itu akhirnya meninggal, tetapi pengirimnya ditahan sampai tahun 1254 Masehi. Nah, tahun itu akhirnya tentara Mongol sudah menyerang untuk merebut Heiju, tetapi gagal. Orang Cina kemudian atau dinasti Sung kemudian membebaskan pengiring mendiang utusan untuk menunjukkan keinginan mereka untuk berdamai. Mungkin memusatkan semua perhatiannya pada penaklukan dinasti Sung, ya, karena dia ingin memusatkan semua perhatiannya pada penaklukan dinasti Sung, akhirnya mengambil komando secara pribadi di akhir dekade, nah, di akhir dekade yaitu sekitar 1259-an. Dia merebut banyak kota berbenteng di sepanjang Penon Utara. Pada tahun 1252, sebelumnya pada tahun 1252 mungkin menugaskan adik laki-lakinya yaitu Kublai dan Jenderal Urenkada yang kita sebut tadi untuk melakukan kerjaan Dali tadi sudah kita sebut, dan musim tahun 1253 sampai 1254 gerakan militer ini berhasil menaklukkan dan memenangkan suku-suku dengan pengalaman Urenkada yang terbukti berharga dalam pertempuran. Setelah Kublai akhirnya kembali ke Cina Utara, Urenkadai akhirnya menaklukkan suku-suku tetangga di Tibet sebelum berbelok ke timur menuju dinasti Tang. Dinasti Tang tadi akhirnya berhasil ditaklukkan oleh
Uryangkadai. Nah, pada tahun 1257 Mungke akhirnya berangkat ke Cina Selatan, menyerahkan pemerintahnya kepada saudaranya yang bernama Arik Buki di Karakorum dengan Alamdar sebagai asisten dan eh, memperbaiki perkemahannya di Pegunungan Liupan pada Mei tahun berikutnya, yaitu tahun 1258. Yes, ya hampir tahun yang sama dengan jatuhnya Baghdad. Dia pertama kali menyerang posisi Sung di Sichuan dan merebut Pawning. Nah, sekarang Pawning ini sekarang Langjong pada tahun 1258 mungkin melarang tentara untuk menjarah warga sipil ketika putranya secara tak sengaja merusak tanaman di ladang petani Tiongkok, mungkin pun menghukumnya. Sementara itu pasukan Uryang Kadai yang ditentu kan sudah menyerbu Vietnam dengan Jenderal Aju dan berebut ibu kota Tran, yaitu Panglong di tahun 1258. Lalu sumber dari Tiongkok secara tepat menyatakan bahwa Urang Kadai pun mundur setelah apa tadi yang kita sebutkan bahwa cuaca di Vietnam itu tidak cocok dengan orang Mongol dan adanya pasukan adanya wabah malaria. Nah, pada tanggal 18 uh, Februari 1259 uh, pada pesta Tahun Baru Mongol yaitu Sagansar. Pesta baru Tahun Baru Mongol diadakan oleh Mungke di dekat Gunung Jonggui. Pada pesta ini kerabatnya yang bernama Togan, kepala suku Jalair, menyatakan bahwa Cina Selatan berbahaya karena iklimnya dan karena Khan Agung harus pergi ke utara untuk keselamatannya. Barici dan suku Erlet menyebut nasihat ini sebagai pengecut dan menasihati Mungke untuk tetap bersama pasukannya. Kata-kata ini menyenangkan Mungke yang ingin membawa kota itu di dekatnya. Komandan Sung membunuh utusannya yang telah dikirim untuk minta persetujuan penjarahan kota. Pada tahun 1259, yaitu yang pasukan Uryang Kadai tadi kan dari Tanglung, artinya menyerang Guangxi sebagai bagian dari serangan Mongol yang terkoordinasi pada tahun ini dengan tentara yang menyerang di Sichuan di bawah komando Mungke dan tentara Mongol lainnya yang menyerang di Skandong dan Henan sekarang. Akan tetapi tak lama kemudian Mungke pun wafat di tahun 1299 ini. Tidak ada kesimpulan yang disepakati di antara sejarawan dan pakar modern tentang apa penyebab pasti kematian Mungke Han. Diketahui bahwa aksi pertempuran terakhirnya terjadi di benteng Diaoyu di Chongqing zaman modern, di mana secara umum disepakati bahwa Mungke meninggal setelah itu pasukan Mongol yang dipimpinnya terpaksa mundur dari semua medan perang. Dalam sumber-sumber Cina, Mungke dilaporkan tewas dalam pertempuran selama penyerangan di benteng Diaoyu. Sebuah puisi kontemporer oleh penulis lagu Selatan menggambarkan kemenangan di Sichuan di mana mungkin dikatakan dibunuh oleh panah saat pengepungan yang dikuatkan oleh tulisan dari biarawan Syria yang berhebreus. Catatan resmi dinasti Yuan, ya catatan resmi sejarah Yuan yang ditulis pada masa dinasti Ming menceritakan bahwa dia meninggal karena luka yang disebabkan oleh proyektil batu yang ditembakkan oleh meriam atau diluncurkan oleh Trebuchet. Mengingat kurangnya kejelasan sejarah Mongol untuk menggambarkan kematian Khan, ada kemungkinan orang Mongol menutupi cerita tersebut dengan mengklaim bahwa kematiannya disebabkan oleh penyakit yang mengarah ke cerita tersebut adalah berada dalam catatan Persia. Catatan Persia menyebutkan bahwa ya mungkin uh, meninggal karena disentri atau kolera di dekat lokasi pengepungan pada tanggal 11 Agustus 1259. Uh, Sumber Cina tidak secara langsung membenarkan hal ini, tapi menyebutkan tentang wabah penyakit fatal di perkaman Mongol selama operasi militer ini. Jadi itulah apa uh, tentang kemat, uh, kematian Mungke. Demikianlah kematian Mungke ini menyebabkan ada implikasi kematian Mungke ini. Kematian Mungke pada tahun 1259 ini menyebabkan perang saudara antar keluarga Tuli selama 4 tahun antara dua adiknya, yaitu antara Kublai Khan dan Arik Buki. Meskipun Kublai Khan akhirnya menang, perang saudara masih berlanjut, yaitu terjadi perang antara Kaido dan Kublai yang mengakibatkan perpecahan permanen di kekuasaan Mongolia. Baru
di Kekaisaran Mongolia Baru pada tahun 1304 ketika semua Khan Mongol tunduk pada penerus Kublai yang bernama Temur Khan. eh, Dunia Mongol kembali mengakui satu penguasa tertinggi meskipun otoritas Khannya pun tidak lagi sama seperti yang dimiliki oleh Genghis Khan dan tiga penerus pertama kekuasaan. Berita wafatnya Mungke ini akhirnya sampai juga ke Hulagu yang saat itu sedang siap-siap menginvasi Mesir. Begitu mendengar kabar ini, Hulagu bersama sebagian besar pasukannya mundur dari negeri Suria dalam rangka menuju ibu kota Mongol untuk andil dalam masalah suksesi tahta kekaisaran. Dan ia meninggalkan hanya dua tumen atau 20.000 pasukan di bawah komando Kiptuga yang dianggapnya cukup untuk menghadapi Mamluk. Dengan jumlah pasukan Mongol yang sedikit itu, akhirnya dinasti Mamluk atau kaum Muslim berhasil, ya, kaum Muslim Mamluk berhasil mengalahkan pasukan Mongol dalam perang yang sangat menentukan, yaitu Perang Ain Jalut pada tanggal 3 September 1260 Masehi. Dalam serial televisi kungfu yang diadaptasi dari novel fiksi karangan Jin yang berjudul Jin Tiap Tiap Lu atau yang dipopuler di Indonesia dengan judul apa Return of the Condor Heroes. Di situ dikisahkan Mungkehan tewas terbunuh gara-gara sentilan batu yang dilempar oleh pendekar tangan satu yang bernama Yoko atau Yanggo yang di Indonesia kan berjuluk pendekar Raja Wali Sakti. Dengan demikian, ya, Yoko dengan apa sejaman dengan Mungke, tapi ini adalah kisah fiktif. Uh, Walau alam biswab, inilah yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.